adik-adik, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sekarang kita bertemu lagi di Minggu Sukacita bersama para suster SJD. Saya Suster Angel dan yang di samping saya Kak Siska. Nah, sekarang hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Minggu Sukacita kita ini, kita sebaiknya berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik mempersiapkan diri di rumah ya, berdoa dengan hening, lipat tangan, dan tutup mata. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Siska. Sebelum kita membuka acara ini, marilah kita berdoa. Marilah kita lipat tangan, tutup mata, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami mohon, berilah kami rahmat kesehatan dan rahmat sukacita dalam Minggu Sukacita ini. Semoga kami dapat merasakan kasih karunia-Mu pada hari ini. Sudilah Roh Kudus-Mu selalu mendampingi kami dalam segala kegiatan kami pada hari ini. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, setelah tadi kita animasi dan doa pembuka, sekarang kita mau apa lagi Kak? Kita mau apa ya?
Sekarang kita mau mendengarkan Injil. Adik-adik mempersiapkan hati ya untuk mendengarkan Injil hari ini pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Hai adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Injil. Injil hari ini diambil dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu juga akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sebagai seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit atau dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Raja itu menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku.' Dan mereka pun akan dimasukkan ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik.
dan akan kulakukan. Oke adik-adik, tadi setelah kita mendengarkan Injil, sekarang kita akan mendengarkan renungan. Adik-adik persiapkan hati ya untuk mendengarkan renungan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari raya apa dalam gereja Katolik? Nah, kalau adik-adik belum tahu, suster memberitahu ya. Hari ini gereja Katolik merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa kok Yesus Kristus itu disebut Raja semesta alam? Nah, Yesus Kristus itu disebut Raja semesta alam karena dulu ketika pada zamannya sudah lama, waktu itu berkembang muncul paham ateisme, di mana paham ateisme itu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Nah, yang Tuhannya itu adalah pikiran, turut juga barang-barang, turut juga hal-hal duniawi. Nah, gereja menanggapi paham ateisme itu dan gereja memunculkan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam itu untuk menentang paham ateisme. Dalam ensiklik itu, dalam ajaran itu, Bapak Paus mengatakan dan juga Gereja Katolik sedunia mengatakan bahwa tidak ada raja di dunia ini, di surga maupun di dunia ini, selain Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam itu bukan hanya raja dunia loh, tapi juga raja surga dan raja semua umat manusia. Nah, hari ini kita mendengarkan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, adik-adik, dalam Injil hari ini Yesus itu digambarkan sebagai raja yang adil, raja yang adil yang akan menghakimi orang jahat maupun orang yang baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu juga nggak hanya digambarkan sebagai raja, tapi juga dalam bacaan-bacaan hari ini Tuhan Yesus juga digambarkan sebagai gembala. Kenapa ya gembala ya adik-adik? Nah, raja dan gembala itu erat kaitannya itu adik, dekat, karena gembala dan raja yang adil itu tidak akan pernah meninggalkan manusia. Saya, adik-adik juga pasti selalu dikasihi, dicintai, diberi perhatian, diterima apapun keadaan adik-adik ataupun saya juga sebagai seorang suster. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai Raja semesta alam dalam Injil hari ini sebagai raja yang penuh belas kasih. Kenapa disebut Yesus itu raja, tapi dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang terpinggirkan dalam Injil hari ini, seperti orang sakit, orang lapar, orang haus, orang yang telanjang, terus juga orang yang dipenjara. Nah, ini mau mengatakan bahwa walaupun Yesus Tuhan kita itu Raja semesta alam, tapi Dia Raja yang sungguh berbelas kasih untuk kita semua, untuk saya dan juga untuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, semenjak kita dibaptis, saya dan adik-adik, kita dipanggil, diberi rahmat untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, sekarang Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, saya dan adik-adik juga dipanggil loh untuk menjadi raja, anak-anak raja, bukan raja. Nah, menjadi anak-anak raja. Anak-anak raja itu seperti apa ya adik-adik? Nah, dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan anak-anak raja itu kita juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, dalam Injil itu Yesus mengatakan ketika ada orang yang sakit, kita melawat, menjenguk,
Nah, terus juga ketika ada orang yang lapar, kita memberi makan. Ada yang haus, kita memberi minum. Ketika ada yang telanjang, kita memberi pakaian. Dan juga yang di penjara itu, ya adik-adik belum tentu bisa mengunjungi, tapi adik-adik juga bisa loh berbuat baik untuk teman-teman atau orang-orang yang ada di penjara itu dengan cara mendoakan mereka untuk bertobat dan juga tidak menyingkirkan mereka dari masyarakat. Nah, adik-adik, dalam masa situasi sekarang, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin itu banyak loh. Secara khusus yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Nah, seperti tadi orang-orang sakit. Saat ini kan kita sedang mengalami masa corona. Nah, banyak orang-orang sakit di rumah sakit itu yang nggak boleh dikunjungi. Itu sangat menyakitkan, merasa sepi, merasa sendirian. Nah, adik-adik, sebagai anak raja itu, kita juga bisa berbuat baik untuk mereka dengan mendoakan mereka di rumah kita atau juga berdoa bersama dalam keluarga kita. Walaupun kita tidak bisa mengunjungi mereka dan pergi mendengarkan apa yang menjadi jeritan hati mereka, tapi kita tetap bisa membawa mereka dalam doa kita setiap hari. Nah, itu juga salah satu cara bahwa Yesus itu juga berbelas kasih terhadap semua orang melalui kita. Nah, adik-adik, Yesus itu dalam Injil hari ini menyamakan dirinya menjadi orang-orang miskin itu, orang-orang yang terpinggirkan itu. Nah, mengapa? Karena Yesus sendiri yang hadir dalam diri mereka. Nah, ketika adik-adik melakukan sekecil apapun untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan, walaupun itu dalam doa, tapi itu sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik, sebagai anak raja, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus yang penuh belas kasih terhadap semua orang, tapi juga terhadap orang tua, adik kita, kakak, atau juga teman kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Dia. Nah, adik-adik, nanti setelah buat kreativitasnya, jangan lupa ya adik-adik untuk buat dan juga kirim di bawah ini. Terima kasih. Halo adik-adik, kali ini kita akan melakukan sesi kreativitas. Pada kreativitas kita kali ini, kita akan membuat mahkota dari daun. Bahan-bahannya, beberapa lembar daun sesuai kebutuhan. Setelah itu, ada tusuk lidi. Nah, jika adik-adik tidak punya tusuk lidi di rumah, adik-adik bisa menggunakan stapler seperti ini ya. Langkah pertama, lipat daunnya ke belakang seperti ini. Setelah itu, kita satukan daunnya menggunakan tusuk lidi yang sudah kita siapkan tadi. Seperti ini adik-adik. Setelah itu, kita sambungkan seperti ini adik-adik. Nah, kira-kira jadinya seperti ini adik-adik. Untuk ukurannya sesuai dengan ukuran kepala adik-adik masing-masing ya. Sampai jumpa di minggu depan. Ya adik-adik, gak terasa ya, hari Minggu Sukacita kita sudah berlalu, sudah mau selesai. Gak terasa ya Kak ya? Iya. Nah adik-adik, jangan sedih ya kalau hari Minggu Sukacita kita ini telah selesai. Minggu depan masih ada kok Minggu Sukacita. Nah, saksikan terus Minggu Sukacita. Ya adik-adik setiap hari Minggu. Nah adik-adik jangan lupa ya buat kreativitasnya yang tadi dan dikirim ke nomor yang sudah dicatat tadi ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup Minggu Sukacita kita ini dengan doa penutup.
Tapi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan memasuki masa Advent pertama loh. Adik-adik siapkan hati ya untuk menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita dalam hati kita dan juga di dunia ini. Terima kasih adik-adik, dan sekarang adik-adik siapkan hati untuk berdoa ya. Oke adik-adik, setelah kita melihat Minggu Sukacita pada hari ini yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak kita dan para suster, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita, dan lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala kegiatan kami pada hari ini. Semoga dengan Minggu Sukacita ini, kami menjadikan anak-anak yang beriman kepadamu dan selalu mengikuti Engkau. Sudilah kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami dalam segala kegiatan kami dan segala aktivitas kami. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Semoga apa yang telah kami lakukan menjadi kemuliaan-Mu dan menjadi kehendak-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.